Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Nurul Amita dari kelas Biologi D akan menjelaskan apa itu sistem saraf. Kalian tahu nggak apa itu sistem saraf? Jadi, sistem saraf adalah sistem organ yang terdiri atas serabut saraf yang tersusun atas sel-sel saraf yang saling terhubung dan esensial untuk persepsi sensoris indrawi, aktivitas motorik volunter dan involunter organ atau jaringan tubuh, dan juga homeostasis berbagai proses fisiologis tubuh. Sistem saraf sendiri terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, mata, telinga, mulut, kulit, serta semua saraf yang ada di dalam tubuh. Sistem saraf dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama saraf pusat yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua saraf tepi yang terdiri dari sistem saraf somatik dan otonom. Adapun fungsi dari sistem saraf pusat yaitu untuk menerima informasi atau rangsangan dari semua bagian tubuh, kemudian mengontrol dan mengendalikan informasi tersebut untuk menghasilkan respon tubuh. Kemudian, sistem saraf tepi atau sistem saraf perifer adalah bagian dari sistem saraf yang di dalam sarafnya terdiri dari sel-sel yang membawa informasi ke sel saraf sensorik dan dari ke sel saraf motorik. Nah, pada struktur sel saraf terdapat beberapa bagian seperti badan sel, dendrit, akson, selaput mielin, sel cawan, nodus Ranvier, hingga sinapsis. Jadi, sel-sel saraf atau neuron berkumpul menjadi satu disebut dengan jaringan saraf. Jaringan saraf ini berfungsi untuk mengirimkan sinyal atau impuls ke otak. Kemudian sinyal yang dikirimkan yaitu berupa rangsangan yang telah ditangkap oleh alat indera yaitu reseptor dalam bentuk arus listrik yang disebut impuls. Impuls akan mengalir di sepanjang neuron dari neuron yang satu ke neuron yang lain. Arah impuls selalu mengalir dari dendrit hingga ke akson. Kemudian dendrit adalah bagian neuron yang berfungsi untuk menangkap rangsangan dalam bentuk impuls dan menghantarkannya ke akson. Akson adalah bagian neuron yang berfungsi untuk menghantarkan impuls dari akson ke sel neuron menuju saraf pusat. Kemudian macam-macam sel saraf. Yang pertama, saraf sensorik berfungsi untuk menerima rangsangan dari luar tubuh yang kemudian disampaikan ke otak. Yang kedua, sel saraf penghubung atau asosiasi yang berfungsi untuk menghubungkan sel saraf sensorik dan sel saraf motorik. Kemudian sel saraf motorik yang berfungsi sebagai pengirim impuls dari sistem saraf pusat menuju otot atau kelenjar. Kemudian sel saraf pada hewan vertebrata. Hewan vertebrata memiliki sistem saraf yang kompleks, yaitu terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Pada Pisces atau pada sistem saraf ikan terdiri atas sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Otak ikan terdiri atas otak depan, otak tengah, otak kecil, dan sumsum lanjutan. Kemudian sistem saraf pada amfibi, salah satu contohnya yaitu katak. Sistem saraf katak tersusun atas sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Hewan tersebut memiliki otak depan, otak tengah, otak belakang, dan sumsum lanjutan yang membentuk suatu sistem saraf pusat. Sedangkan serabut-serabut saraf yang berasal dari sela-sela ruas tulang belakang membentuk suatu sistem saraf tepi. Kemudian pada sistem saraf reptilia terdiri atas sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Di bagian otak besar, lobus olfaktorius yang merupakan pusat pencium berkembang dengan baik sehingga indera penciumannya lebih tajam. Kemudian sistem saraf pada apes, contohnya yaitu sistem saraf pada burung, terdiri atas sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang.
Sistem saraf tepi yang terdiri atas serabut-serabut saraf yang berasal dari sela-sela ruas tulang belakang. Otak burung terdiri atas otak depan, otak tengah, otak belakang, dan otak sumsum lanjut. Kemudian pada sistem saraf hewan yaitu mamalia, bagian otak hewan mamalia terdiri atas otak depan, otak tengah, dan otak belakang yang berkembang dengan baik. Selain itu, mamalia juga memiliki sumsum lanjutan dan sumsum tulang belakang. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai materi tentang sistem saraf. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.